Bayangkan, sebuah tim yang baru saja menjadi juara dunia, tetapi hampir seluruh pemain terbaiknya bahkan belum mencapai puncak karir mereka. Bukan tim yang dipenuhi pemain veteran, bukan pula generasi yang sedang berada di penghujung perjalanan, melainkan sekelompok pemain muda yang baru saja membuka lembaran pertama sejarah mereka. Inilah Timnas Spanyol, juara Piala Dunia 2026, dan yang paling mengerikan, mereka memiliki rata-rata usia hanya sekitar 26 tahun. Sebuah komposisi yang berada tepat di usia emas seorang pesepak bola. Saat banyak negara datang ke Piala Dunia dengan skuad yang dipenuhi pemain berusia di atas 30 tahun, Spanyol justru datang dengan masa depan. Dan dunia mungkin baru saja menyaksikan lahirnya sebuah dinasti baru. Mari kita mulai dari angka yang tampak sederhana, 26 tahun. Di dunia sepak bola, usia ini dianggap sebagai titik keseimbangan sempurna. Kecepatan masih berada di level tertinggi, stamina masih luar biasa, mental sudah jauh lebih matang dibanding usia 20 tahun. Pengalaman internasional mulai terkumpul. Artinya, mayoritas pemain Spanyol bukan hanya hebat hari ini, tetapi mereka kemungkinan akan menjadi lebih hebat lagi 4 tahun ke depan. Lihat siapa pemain termuda mereka, Lamine Yamal. Saat mengangkat trofi Piala Dunia, ia bahkan baru berusia 19 tahun. Usia ketika sebagian besar pemain masih berjuang menembus tim utama klub. Namun Yamal sudah menjadi juara Euro dan kini menjadi juara dunia. Bayangkan saat Piala Dunia 2030 tiba, usianya baru sekitar 23 tahun. Itu bahkan belum memasuk setelah tampil sangat matang menghadapi penyerang-penyerang terbaik dunia. Menghadapi Lionel Messi di final, ia tidak terlihat gugup, tidak panik, tidak kehilangan fokus. Seolah pengalaman bermain di final Piala Dunia adalah sesuatu yang biasa. Dan ingat, bek tengah biasanya mencapai performa terbaik saat berusia 27 hingga 30 tahun. Artinya, Cubarsí masih memiliki hampir 1 dekade untuk berkembang. Masuk ke lini tengah, disinilah Spanyol benar-benar menakutkan. Pedri, 23 tahun. Gavi, 21 tahun. Alex Baena, 24 tahun. Martin Zubimendi, 27 tahun. Dani Olmo, 28 tahun. Semuanya berada di rentang usia emas. Mereka bukan lagi wonderkid, tetapi juga belum memasuki masa penurunan performa. Mereka sedang naik, dan itu sangat berbahaya. Lalu ada sang kapten, Rodri, berusia 30 tahun. Satu-satunya pemain yang benar-benar berada di puncak pengalaman sekaligus kualitas. Ia memenangkan Golden Ball sebagai pemain terbaik Piala Dunia. Menjadi otak permainan Spanyol. Tempo pertandingan selalu mengikuti iramanya. Rodri adalah jembatan antara generasi lama dan generasi baru. Namun menariknya, 4 tahun lagi saat Piala Dunia 2030 berlangsung, Rodri masih baru berusia sekitar 34 tahun. Masih mungkin menjadi pemimpin skuad berikutnya. Di depan masih ada Ferran Torres, 26 tahun, Nico Williams, 23 tahun, Mikel Oyarzabal, 29 tahun. Mereka berada di usia yang sempurna untuk penyerang modern, cepat, berpengalaman, dan masih memiliki energi besar. Bahkan posisi penjaga gawang pun memberi keuntungan. Unai Simon, 29 tahun, usia yang sering dianggap sebagai awal masa emas seorang kiper. Ia memenangkan Golden Glove setelah mencatatkan 7 clean sheet sepanjang turnamen. 4 tahun lagi, ia baru berusia sekitar 33 tahun. Masih sangat ideal untuk seorang penjaga gawang. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Jika kita kelompokkan berdasarkan usia di bawah 21 tahun, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi. Mereka adalah fondasi masa depan. Usia 22 sampai 24 tahun, Nico Williams, Alex Baena, Pedri, Victor Muñoz. Generasi yang sedang berkembang menuju puncaknya. Usia 25 sampai 30 tahun, Rodri, Ferran Torres, Dani Olmo, Martin Zubimendi, Unai Simon, Fabian Ruiz, Mikel Merino. Ini adalah inti kekuatan Spanyol, kelompok usia yang paling matang secara fisik maupun mental. Sedangkan pemain berusia di atas 30 tahun, jumlahnya sangat sedikit. Aymeric Laporte, Borja Iglesias, Marcos Llorente, David Raya, dan beberapa nama lain. Artinya, regenerasi Spanyol berjalan hampir sempurna. Inilah yang membuat banyak analis percaya Spanyol belum mencapai titik tertinggi mereka. Bahkan Gol menilai kemenangan di Piala Dunia 2026 bisa menjadi awal dominasi 1 dekade,
karena skuad mereka termasuk yang termuda di turnamen dan masih memiliki ruang perkembangan yang sangat besar. Bandingkan dengan Spanyol tahun 2010. Saat itu, dunia menyaksikan salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola. Ada Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Xabi Alonso, Carles Puyol, Sergio Ramos, Iker Casillas. Mereka bukan sekadar juara, mereka mendominasi dunia. Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012. Selama 4 tahun, hampir tidak ada tim yang mampu menyamai kualitas permainan mereka. Namun, setiap generasi emas pasti memiliki batas waktu. Saat Piala Dunia 2014 tiba, sebagian besar pemain inti sudah memasuki usia 30 tahun atau bahkan lebih. Kecepatan mulai berkurang, stamina tak lagi sama, regenerasi belum benar-benar siap, dan hasilnya sangat mengejutkan. Spanyol, sang juara bertahan, tersingkir di fase grup setelah kalah telak dari Belanda dan Chile, sebuah akhir yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Namun, Spanyol 2026 datang dengan cerita yang sangat berbeda. Mereka bukan tim yang berada di akhir siklus, mereka justru berada di awal sebuah generasi. Lamine Yamal baru berusia 19 tahun, Pau Cubarsí juga 19 tahun, Pedri masih 23 tahun, Gavi baru 21 tahun, Nico Williams 23 tahun, Alex Baena 24 tahun, Ferran Torres baru 26 tahun. Sementara pemain paling berpengaruh seperti Rodri dan Unai Simon masih berada di usia emas mereka. Inilah yang membuat dunia mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Bayangkan 4 tahun dari sekarang, saat Piala Dunia 2030 digelar, Lamine Yamal baru berusia sekitar 23 tahun, Cubarsí juga 23 tahun, Pedri 27 tahun, Gavi 25 tahun, Nico Williams 27 tahun, Ferran Torres 30 tahun, Unai Simon 33 tahun, dan sang kapten, Rodri, baru 34 tahun. Mayoritas pemain inti mereka masih akan berada di level tertinggi. Mereka bukan hanya datang sebagai pemain yang lebih matang, mereka akan datang sebagai pemain yang sudah merasakan tekanan menjadi juara dunia. Pengalaman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, hanya bisa didapat dengan memenangkan turnamen terbesar di dunia. Tentu, usia muda bukan jaminan kesuksesan. Sepak bola selalu penuh kejutan. Cedera bisa mengubah segalanya. Performa bisa menurun. Pelatih bisa berganti. Bahkan generasi emas Spanyol 2010 pun akhirnya runtuh setelah beberapa tahun mendominasi. Namun jika melihat komposisi skuad hari ini, sulit untuk tidak percaya bahwa Spanyol memiliki peluang yang sangat besar untuk kembali berjaya. Mereka memiliki pemain muda terbaik. Mereka memiliki kapten terbaik. Mereka memiliki kiper terbaik. Dan yang terpenting, mereka memiliki waktu. Waktu untuk berkembang. Waktu untuk menjadi lebih kuat. Waktu untuk membangun sesuatu yang mungkin belum pernah kita lihat sejak era Brasil atau Spanyol generasi sebelumnya. Jadi, mungkin trofi Piala Dunia 2026 bukanlah akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari sebuah dinasti baru. Dan pertanyaan terbesar menuju Piala Dunia 2030 bukan lagi, apakah Spanyol mampu mempertahankan gelarnya? Melainkan, siapa yang cukup kuat untuk menghentikan generasi emas baru Spanyol?